Cahaya dipandang sebagai partikel atau paket-paket energi yang oleh Max Planck disebut kuanta. Nah, dari kata kuanta inilah istilah kuantum itu berasal dan menjadi viral di kalangan ilmuwan saat itu. Dengan asumsi ini, maka Max Planck berhasil merevisi rumus ini dan akhirnya cocok dengan hasil pengukuran. Karena itu, Max Planck mendapatkan hadiah Nobel. Tidak disangka, temuan Max Planck ini juga membuat Einstein menyelesaikan masalahnya. Einstein saat itu sedang mengamati efek fotolistrik, efek yang menjadi prototipe sel surya yang ada sekarang. Dia mencari tahu mengapa cahaya bisa menghasilkan listrik, tapi hanya bergantung pada panjang gelombangnya, bukan pada intensitasnya. Misalnya, cahaya kuning walaupun sangat terang, sulit menggerakkan elektron, tapi cahaya biru walaupun redup bisa menggerakkan elektron dengan mudah. Terinspirasi dari kuantanya Max Planck, Einstein pun berpikir, ini tidak mungkin terjadi kecuali cahaya adalah partikel, yang oleh Einstein disebut foton. Einstein pun berhasil memecahkan masalahnya dan mendapatkan hadiah Nobel. Nah, penemuan dua orang ini, Einstein dan Max Planck, otomatis membuat bingung dunia fisika ketika itu, karena selama ini cahaya dipandang sebagai gelombang, bukan partikel. Albert Einstein was an early pioneer of quantum theory. He showed that light exists as tiny quantum particles called photons. Yang lebih membingungkan lagi, ada petunjuk bahwa elektron berperilaku sebaliknya. Yang selama ini dikira partikel ternyata menunjukkan sifat gelombang. Einstein pun menulis ketika itu, kadang-kadang kita menggunakan satu teori, kadang teori lain. Sekarang kita dihadapkan pada masalah baru. Kita memiliki dua gambaran realitas yang bertolak belakang. Secara terpisah, mereka tidak bisa menggambarkan fenomenanya secara utuh. Tapi ketika digabungkan, mereka bisa. Apa yang dikatakan Einstein ini menjadi konsep yang dikenal dengan dualisme gelombang partikel. Inilah inti dari teori kuantum, dan inilah konsep paling rumit untuk dijelaskan secara logika. Untuk memahami di mana kebingungan para fisikawan terhadap fenomena dualisme gelombang partikel, coba kita berpikir dulu sederhana seperti ini. Partikel itu sesuatu yang fisik, sama seperti bola basket, mobil, atau apapun yang jelas fisiknya. Objek-objek fisik ini bisa diukur eksistensinya secara fisika, yaitu menggunakan hukum Newton seperti yang kalian pelajari di fisika dasar. Nah, tapi lain dengan gelombang. Gelombang tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang fisik. Gelombang hanyalah gangguan yang merambat dalam ruang. Sederhana saja, HP kalian bisa menangkap gelombang elektromagnetik yang sering kalian sebut sinyal. Apakah sinyal bisa kalian terjemahkan sebagai sesuatu yang fisik? Tidak. Maka dalam fisika pun, gelombang tidak bisa diukur menggunakan hukum Newton. Jelas itu hal yang berbeda. Singkatnya, partikel itu materi, gelombang itu bukan materi. Jadi konsep ini mirip jasmani dan rohani dalam agama. No such thing as spirit. We are made of matter and nothing more.